La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah gitu, ternyata saya malah menemukan justru Islam inilah yang sempurna gitu, yang saya berusaha cari celahnya, kurangnya, salahnya gitu. Masya Allah malah semakin jatuh cinta, malah semakin terpesona gitu. Fokusnya itu yang mungkin beda ya kalau sekarang. Kalau dulu mungkin pengen punya ini, pengen punya itu, pengen jamnya ini, pengen tasnya ini, sepatunya ini. Tapi ya udah yang bisa dipakai tasnya apa gitu, atau ininya toh nggak dibawa mati. Mikirnya suka kayak gitu sih sekarang gitu. Jadi nggak lebih yang terus emang kalau merek kenapa gitu kan. Terus kalau dipuji orang kenapa gitu kan. Karena kan nilainya diri kita semuanya itu bukan yang dinilai orang, tapi yang dinilai sama Allah gitu. Kalau rasa-rasanya sekarang yang saya rasakan gitu, jalanin kehidupan. Hidayah itu benar-benar kan dibilang di surat Al-Qasas ya ayat 56 kalau sesungguhnya hidayah itu semata-mata milik Allah gitu. Allah yang sesuai yang orang yang Allah kehendaki, dan Allah yang paling tahu siapa yang mau menerima hidayah itu gitu. Memang ada orang-orang yang terpilih sama Allah gitu. Mungkin termasuk saya yang beruntung juga, kita yang beruntung juga gitu. Mungkin yang dilahirkan dalam orang tua yang dari lahir sudah muslim itu juga bersyukur gitu ya. Mungkin kalau kita kan sebenarnya semua bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah gitu ya. Cuman orang tua kita yang menjadikan kita berbeda ini. Nah, alhamdulillah saya masih, kalau saya sempat bertanya, ya Allah kenapa sih pas saya udah punya anak gitu, sebelumnya dong gitu. Nah, tapi ya, alhamdulillah masih dikasih waktu, kasih kesempatan gitu kan. Sampai selama masih ada nafas ya, insya Allah ya, mudah-mudahan gitu hidayah Allah tetap bisa gitu ya sampai kepada orang-orang yang mungkin belum kembali ke fitrah gitu. Nah, kalau saya melihatnya hidayah itu seperti ada dua macam gitu. Mungkin ada lebih dari itu bahkan kalau didalami lagi. Kalau sederhananya itu mungkin hidayah yang pertama yang tadi yang benar-benar semata-mata Allah berikan kepada orang yang beliau kehendaki gitu. Tapi juga ada hidayah yang sebenarnya Allah kasih untuk seluruh umatnya yang sudah beriman ini ya untuk kita selalu berhijrah ke arah yang lebih baik gitu. Hidayah untuk kita selalu memperbaiki amal soleh kita, hidayah kita untuk makin dekat sama Allah, tadi hanya mau mendapatkan ridhonya Allah gitu. Nah, orang yang mudah mendapat hidayah itu adalah orang-orang yang tawadu satu, yaitu orang-orang yang nggak ngerasa udah pinter, udah cukup ilmu gitu, udah banyak ilmunya gitu ya mungkin ya. Tapi yang kalau melihat kajian nih misalnya, pasti yang dilihat kan temanya apa sih gitu kan. Kalau misalnya melihat Islam dari akar hingga daunnya, udah belajar itu akidah misalnya gitu ya. Kalau kayak seperti itu ya biasanya kita nggak akan dapat apa-apa sesuai tadi kita ngomongnya gitu. Tapi kalau kita melihat ada apa lagi ya di akidah ini gitu ya, itu insya Allah gitu selalu ada ilmu baru yang Allah tambahkan gitu buat kita gitu. Nah, itu biasanya orang-orang yang mudah dapat hidayah gitu, orang-orang yang merasa kayaknya makin belajar tuh makin nggak tahu apa-apa gitu, karena ilmu Allah tuh benar-benar luas banget kan, dibilang ya di surat Al-Luqman, di surat Al-Kahfi juga dibilang seperti lautan itu tintanya ya gitu. Kalau pohon itu penanya gitu udah habis satu lautan ditambah 7 lautan lagi gitu tetap masih kurang gitu untuk menuliskan kalimatnya Allah gitu. Nah, ya itulah ilmu itu. Kok saya juga merasa itu ternyata ya, makin kesini tuh makin kok kayak makin itu gitu, kayak
kok ternyata banyak ya yang masih harus dipelajarin gitu. Nah, kemudian kedua adalah orang-orang ulil albab ya dibilang ya, yang selalu merenung-renungkan gitu, mengingat Allah dalam segala keadaan, mau duduk, mau berdiri, mau berbaring gitu ya, disebutkan seperti itu kan. Ali Imran ya kalau nggak salah, ayat 190-191. Jadi apa namanya, tadi ya mungkin itu bisa dibilang seperti tadi waktu saya pertama kalinya itu saya renung-renungkan itu, kenapa ya orang Islam tuh zikirnya ada 100 kali, ada 3 kali dan sebagainya gitu. Kenapa sih harus ada hitungannya? Itu sampai akhirnya kayak Allah jawab di dalam hati gitu bahwa ya bukankah dunia ini, bumi ini berputar, itu semua ada hitung-hitungannya, ada derajat-derajatnya. Meleset satu derajat aja gitu, atau 1 detik aja nggak sesuai, itu pasti berantakan gitu kan. Jadi di situ gitulah yang bisa mungkin kita renung-renungkan. Orang-orang yang seperti itu yang mungkin merenungkan, kenapa ya, saya juga heran waktu itu, kenapa zikir kok pakai ruas-ruas jari ini ya, ruas-ruas jari ini kok bisa ya pas 3-3 gitu kalau dibalik-balik begitu gitu. Itu ya, itu kadang dari situ aja tuh kita makin makin terkagum-kagum gitu ya dengan kebesaran Allah gitu. Belum kalau kita udah ngomongin sunnah-sunnah Tibun Nabawi ya, segala macam itu, Masya Allah gitu, sains gitu ya. Saya pernah dapat surat kaleng dari Los Angeles tuh. Beliau bilang, saya kasihan sama dokter katanya. Jadi saya disuguhkan berbagai kata-kata negatif tentang Muhammad, kata-kata negatif tentang Islam gitu ya. Itu, tapi alhamdulillah sih dari situ malah saya Masya Allah gitu ya. Malah saya bukan yang makin diragukan atau dilemahkan, tapi justru makin dikuatkan gitu ya. Gitu. Mungkin kalau bisa dibilang untuk kami mu'alaf gitu ya, yang berjuang itu, kalau dikasih itu gitu, mungkin pada berpikir mu'alaf tuh orang yang lemah gitu. Tapi sebenarnya ya, kalau kami sampai mengorbankan segala rupa, itu pasti kami sudah mendalami juga sebelumnya gitu ya. Kenapa sampai akhirnya rela berjuang seperti ini gitu.